iki larang lur, iki wani sakmene bose ngono. Ah, itu baru aku. Oke, tak kerja aku tak terjun maneh. Saya dengar Anda pernah kalau nggak salah 7 sampai 8 kali masuk penjara. Bener. Kemudian mencuri motor sampai 20 kali? Ya. Betul? Bener. Oke, Anda kan sudah ditahan, Iya. dihajar massa itu. Apa yang membuat sampean itu benar-benar kapok? Kalau bapak-bapak kepolisian bilang ke saya, ayo ke Jawa maneh. Nek kan dilewati ya Mbak Rare. Oh, bilang gitu. Kalau bahasa-bahasanya dilewati itu udah dihukum mati lah, ditembak mati lah itu. Baik kawan, kembali lagi ke Jejak Siaran dan tamu saya untuk kesempatan kali ini tamu yang sangat istimewa karena beliau menyediakan waktu untuk bercerita dengan kita dan testimoninya sangat penting untuk kita sama-sama dengarkan dan kita simak. Beliau adalah Mas Tio. Mungkin kalau pendengar Suara Surabaya beberapa hari yang lalu sempat mendengarkan bagaimana cerita dari Mas Tio. Beliau ini seorang residivis, pernah beberapa kali masuk penjara gara-gara mencuri motor. Seperti apa kisahnya sampai kemudian ada titik balik, Mas Tio ini mengatakan stop untuk menjadi maling motor. Nah, di tengah-tengah kasus tingginya curanmor yang ada di wilayah Surabaya Raya dan juga di tempat-tempat yang lainnya, saya akan langsung ngobrol dengan Mas Tio. Halo Mas Tio. Iya Mbak Restu, malam. Apa kabar ya? Ya. Alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih loh ya. Iya, siap. Sementara harus pakai kacamata sama Iya. pakai masker aman. Aman, Nggak aman, apa-apa Mbak. ya. Iya. Oke, Mas Tio, saya dengar Anda pernah kalau nggak salah 7 sampai 8 kali masuk penjara. Bener. Kemudian mencuri motor sampai 20 kali? Ya. Betul? Bener. Oke. Sebelum saya tanya ke kenapa Anda mencuri motor, gimana ceritanya? Saya pengen tahu ya Mas. Sekarang di Surabaya itu data pencurian kendaraan bermotor tinggi. Yang masuk di Suara Surabaya itu per hari bisa sampai 7 motor. Iku opo Mas? Kok wakeh motor hilang? Ya kalau itu ya mungkin kebutuhan Mbak. Kebutuhan. Iya benar, kebutuhan mungkin ya. Enaknya dapatnya uang itu langsung. Nggak nunggu 1 bulan kerja kayak itu 2,5 tapi kalau langsung kan 2,5 bisa, kalau per harinya bisa 3 sampai 4 kan lumayan itu loh. Tapi kok malingnya nekat-nekat ya Mas ya? Apa nggak takut? Kalau itu dibilang takut itu orang kepepet itu gimana sih Mbak? Orang kepepet itu kan istilahnya aku iki rek butuh duit, iki gak iso iki tak sikat ngoten. Kalah sama kebutuhan ya Mas. Kalah sama Akhirnya kebutuhan. sekarang banyak orang nekat. Orang nekat. Terus ada kesempatan. Bener. Banyak orang yang naruh motornya Sembarangan. nggak pakai kunci ganda, akhirnya bener, itu. Bener. Oke. Mas Tio cerita ya. Iya. Umur berapa Mas Tio mulai ada keberanian ngambil motor? Terus kemudian berapa kali? Gimana ceritanya seperti apa monggo Mas? Kalau saya menceritakan dari awal ya, perkenalan saya itu dengan seseorang ya di Surabaya. Dari saya itu SMP aja itu nggak lulus. Jadi saya itu keluarga saya kan broken home. Jadi ya bukan broken home, nggak punya ayah atau ibu, tapi lebih itu loh sering nggak ketemu sama orang tua. Jadi cuma disangoni gitu aja. Kurang perhatian. Jadi cuma saya itu kepingin mencari jati diri. Dulu seperti itu. Jadi saya main-main ya ke Wonokromo, ada yang ke Kodam, itu juga ke Simo seperti itu. Jadi kenalah seseorang di situ. Dan Kenal itu orang itu diajarin. Diajarin maling motor. Ya, diajari sembarang, Mbak. Jadi gak maling aja, maling motor ya nyuri bolong-bolongan rumah, ya ngeblong-ngeblong sama Alfamart atau apa. Berarti sampean itu selain nyuri motor, sampean juga ini ya, maaf ya maling rumah kosong. Iya juga dulu. Di pertokoan, dulu. Ngambil barang gitu. Iya, itu namanya pom-poman. Sampean biasanya memang sendirian atau sendirian? Sendirian ya? Iya, nggak mau aku sama teman-teman. Soalnya aku dipelajari dari penjara, soalnya kalau
berdua itu paketan idealnya. Kalau paketannya bleset, kalau ya mohon maaf kalau tertangkap polisi dia kan dipersama polisi kan ambek sopo nyolongmu gitu kan. Biasanya dia nyakot istilahnya merantak gitu, pasti kena. Makanya aku selalu sendiri. Oke, beraksi sendirian, maling motor sudah 20 motor lebih motor. Mungkin ya Mas ya. Mungkin. Betul tak Mas, kalau maling motor itu cuma butuh waktu 5 detik? Bener, saya bisa membuktikan. Saya kemarin ada alatnya Mbak, tapi mungkin aku tanya orang tua saya nggak ada, udah dibuang mungkin. Tak tinggal satu, itu yang asli. Ibaratnya kalau yang beli di bengkel yang biasa, itu gampang putus di dalam. Tapi kalau yang mereknya Oke, jadi merek tertentu itu, merek khusus itu, memang alat itu yang dipakai maling motor untuk ngambil. Nggak mungkin patah. Dengan berapa motor pun dia nggak mungkin patah di dalam. Jadi Anda belajarnya ini dari mana Mas? Dulu diajari sama ya seseorang itu yang. Oke. Tapi Samen tambah canggih itu apa diajarin orang itu atau enggak, karena otodidak? Iya, otodidak. Jadi saya apa penjara itu makin membuat Anda makin pintar? Enggak, aku otodidak iya. Kalau otodidak itu, ya. Waktu di penjara jadi nggak ada yang ngajarin, pakai alat ini aja makin bagus, nggak ya? Oke. Karena kan katanya kalau di penjara kejahatan itu makin tinggi karena penjara itu kayak orang sekolah kejahatan katanya gitu, enggak ya? Enggak. Iya, baik. Ya. Ingat Mas, dari sekian banyak peristiwa itu mana yang paling sulit untuk ngambil motornya? Kalau sulit itu ya itu tadi yang gemboknya di cakram itu, yang warna merah itu apa itu? Yang di cakram cuma tusuk itu kan kuncinya juga bulat itu. Itu yang susah. Kalau buka-bukanya kunci T nggak bisa. Oke. Ya. Jadi sepanjang motor itu tidak dikunci cakram, dikunci gembok atau dicetek atau kunci ganda tetap bisa diambil. Bisa diambil. Tapi kalau sudah ada cakram, kunci cakram atau kunci kunci tambahan tapi diselipkan di rantai. Nah itu rada sulit soalnya. Butuh waktu soalnya. Butuh waktu. Bukan tidak bisa tapi butuh waktu. Tapi pernah itu berhasil diambil? Kalau berhasil saya itu yang gembok yang warna kuning itu. Oke. Kalau yang warna merah belum pernah berhasil. Belum pernah berhasil kalau yang itu. Yang cakram gitu kayaknya merek sepeda yang itu kok. Ada gambar sayap itu pokoknya. Kalau untuk yang di stang kanan, itu caranya gimana Mas? Gampang itu malah. Stang kanan itu tinggal kalau nggak ada orang ya kita kuncian kanan itu tinggal ditendangin jegrek itu udah bisa. Yang ditendang stangnya? Iya stangnya. Stang ditendang. Yang tendang. Terus habis itu ke anak kuncinya tinggal di. Nggak usah. Udah tendang itu udah selesai. Oke. Jadi nanti kalau itu dorong, kalau itu sama seseorang harus berteman kalau yang di kunci kanan. Tapi kalau yang di stang kanan nggak di dorong nggak bisa itu. Ya. Kalau keyless gimana? Kalau keyless belum tahu aku. Belum pernah. Nggak pernah belajar aku berhenti total misalnya. Tapi mau. Bisa kalau keyless Mas. Kalau keylessnya itu kalau teman saya yang tertangkap itu kayaknya nggak bisa juga. Dia juga ketangguhan niku kunci ini keyless lur, gak iso di blong ya apa ya itu. Oke, istilahnya gitu ya, nggak bisa di blong. Oke. Nah, Mas, susah mana nyuri motor di tempat kos-kosan atau di rumah warga sendirian gitu? Bukan kos-kosan maksud saya. Susah mana Mas? Ya susahnya ya di rumah warga sendiri. Kalau kos-kosan lebih gampang. Bilang aja, aku nyari mbak ini gitu. Nah, nyari teman saya ini bagus. Kalau ada orang yang keluar, gak ono jenengi kok ya wis Mas berarti kos-kosan sebelah keliru berarti gini ya gitu. Kalau ketahuan. Ketahuan gitu. Kuncinya gitu kok gampang kok. Oke. Sekarang Mas susah mana kalau motor matic sama motor kopling atau motor cowok? Susah mana yang paling dicuri? Yang mana yang paling susah dicuri? Kalau susah paling dicuri ya itu matic agak lama. Kalau yang cowok yang seperti yang itu tadi ya kayaknya gampang lah. Oh, jadi motor cowok itu cenderung lebih gampang untuk diambil daripada motor matic. Iya, matic. Oh, karena apa Mas? Ya karena di kunci tenggoknya itu yang
paling gampang kenanya. Kalau metik kan agak-agak apa namanya butuh tenaga yang besar gitu Mbak. Oke. Nah, kapan jam-jam yang paling enak untuk maling motor? Kalau jam maling motor ya orang sholat itu. Di situ. Sholat maghrib? Iya sholat maghrib, sholat isya, subuh apalagi. Subuh, duhur Mas? Duhur saya belum pernah kalau duhur, habis duhur ya biasanya. Oke, jadi waktu-waktu yang strategis menurut sampean itu waktu subuh, terus kemudian maghrib sama isya. isya. Iya sampai isya. Betul nggak Mas? Kalau misalnya pas musim hujan, itu hujan deras atau bahkan hujan yang nggak berhenti, itu justru rawan maling motor. Bener sekali. Gimana ceritanya? Karena kita ongkek pun gak denger suaranya, ya hujan itu kan suaranya, gak ketahuan. Kita buka kok pintu pagar aja ya gak ketahuan, gak kedengeran kan, yang hujan itu kena air hujan itu suaranya. Oke. Ini jadi orang harus waspada ini ya Mas ya. Tadi kan sampean bilang ya, orang itu sekarang kasusnya marak karena satu orang kepepet, yang dua karena ada kesempatan. Ada kesempatan. Jadi yang benar jangan sampai kita memberikan kesempatan maling-maling motor itu untuk beraksi. Benar. Betul Mas, sekarang pelaku atau maling-maling motor itu makin banyak orang-orang baru, anak-anak muda gitu, betul? Benar, pendatang baru kalau sekarang. Udah semuanya udah pindah soalnya yang teman-temanku sejawat dulu yang masih ada kan udah kembali semua, udah ada yang ngaji, ada yang ikut komunitas pengajian gitu. Tapi dia udah enggak melakukan seperti itu. Tapi kalau ini yang baru-baru ini kan saya selalu dikirimi anak-anak, "Cak, ini gimana? Ini sopo kenal tak?" Enggak kenal aku. Itu. Karena kalau udah masuk penjara itu udah pasti tahu semua. Satu lingkupnya, iki tak daerah rumahmu di Wonokromo sama gitu, rumahmu di Ngagel, rumahmu di Simo, itu udah kenal, udah tahu iki be ono wongku ya, iki be ono arek ini sing jemuk rono, iku wongku yang gitu. Oh, bentar Mas, dijelaskan lagi Mas Tio ya. Jadi masing-masing wilayah itu ada geng-gengnya sendiri. Iya, ada gengnya. Misal kalau kehilangannya itu di Ngagel, jelas itu geng mana yang bergerak. Oh, areanya kok siapa bisa gitu? Ada pembagian area para maling-maling motor itu Mas? Kalau pembagian area itu tidak pembagian area Mbak, tapi dia itu cari kesempatan ya itu tadi. Kalau ada yang goncengan sama temannya ya muter-muter dulu gitu, gambar istilahnya. Kok ambilnya di Ngagel ya, putusnya di Ngagel. Kalau orang-orang penjara kan bilang putus aku gitu. Putusnya di Ngagel, enggak dikasih wilayah enggak. Jadi sesuai dia jalan itu tadi, dia putus aku itu ngomong sama sesama geng gitu. Iya, sama geng. Aku putus nang wilayahmu loh, nang Ngagel, gak ngiki. Oh, itu. Kan Mas Tio bilang ada wilayahmu, berarti kan ada pembagian wilayah, Mas. Enggak wilayah maksudnya. Yang temen itu tadi yang Wonokromo yang kenal-kenalannya itu loh. Oke. Masih belum nangkep ini. Jadi kan ada per wilayah sendiri-sendiri gitu, betul? Iya. Ya. Jadi kayak kalau Mas Tio dulu wilayah mana? Kalau saya ya Wonokromo sini ya ke Wonokromo, Pakis, Ngagel itu sama, wilayahnya. Sama Rungkut itu. Oke, kalau daerah-daerah yang lain misalnya Benowo, Manuan itu bukan wilayahnya. Bukan. Oh, berarti memang ada pembagian begitu ya. Sekalipun itu tidak resmi, tapi biasanya bisa kebaca geng mana yang bergerak di mana. Jadi sebenarnya kalau ada kasus di Suara Surabaya yang muncul gitu, misalnya kasus pencurian di Bendul Merisi udah tahu ya. Geng mana ini yang bergerak. Itu yang tahu sesama maling atau polisi tahu nggak? Kalau polisi nggak tahu sih. Kalau polisi sama gengnya yang pelakunya pernah melakukan ya tinggalnya di situ pasti paham. Oke. Mas Tio sampai berhenti total tahun berapa? 2021 barusan. 2021 ya. Oke. Jadi sebelumnya setiap hari katanya ya atau berapa hari sekali Anda ngambil motor? Sekali ya, beberapa hari sekali. Jadi 3 hari. Seminggu bisa berapa motor yang dicuri? Kalau seminggu biasanya kalau saya mood ya itu ya sekitar 5-6 gitu. Seminggu 5 iya, motor. 5 motor 6. Pokoknya aku bisa beli mobil pokoknya satu.
Dari hasil ngambil Hasil motor. di situ aja. Itu Mas, aku pengen tahu ya. Jadi kalau ngambil motor berapa sih Mas? Dijualnya berapa per unit? Kalau ya Honda ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa. Oke, ini saya minta maaf ya ke teman-teman dari pabrikan ya. Jadi saya izin untuk menyampaikan beberapa brand. Bukan berarti brand ini rawan dicuri ya, tapi ini berdasarkan pengalaman ya. Silakan Mas. Jadi Dari- kalau misalnya motor Honda, Honda Beat atau Vario itu berapa harganya? Beat Vario itu yang Beat terbaru sekarang CBS itu, yang CBS 2017 ke atas itu 3 juta. Bisa masuk. Baik. Terus kalau Vario? Kalau Vario yang lama, Vario Kebu itu yang 2010 itu sekitar 2 jutaan. Kalau Mio, Mio nggak laku, 500.000 paling. Pokoknya produk Yamaha nggak laku. PCX Mas? GCX itu sekitar aku pernah itu jualin ya ini Mbak ya, jualin nggak saya yang nyuri loh, jualin tapi ya istilahnya itu apa STNK kan. Itu ya aku nggak tahu lah itu Dari mana? pedataan dealer tak ya apa nggak tahu. Oke, kalau yang itu karena nggak punya pengalaman ya Mas ya, nggak punya karena pengalaman. yang Anda ambil selalu merek yang sama. Sama. Betul nggak Mas? Yang diambil itu merek-merek tertentu karena permintaan. Kalau permintaan itu iya. Gimana ceritanya gimana? Kalau biasanya ada yang dari itu ya seseorang ya, Mas, kanak mana tak barangi? Masa anak iki tok inginane, ojo lali lho anak barangi kabari aku. Wis tak cukup pasti tak cukup dan saya kan dari dulu kan nggak pernah adu banteng, Mbak. Jadi nggak pernah ketemu sama orang yang beli. Jadi ada anak buahnya yang ke rumah, pasti tak suruh ke rumah, nang sama aku aja, lebih enak. Sampai nak percaya aku ya wis, terserah. Nah itu ke rumah, pasti ke rumah. Udah, Itu pernah udah. iya, Dan itu langsung minta merek tertentu. iya. Misalnya, Oke. Jadi ada order, misalnya begini Mas Sari. Aku minta merek ini, tipe ini, terus sampean ketika ada permintaan sampean terus keliling untuk nyari. Iya keliling bener. Dulu seperti itu. Iki larang lur, iki wani sakmene bose ngono. Ah itu baru aku. Oke tak kerja aku tak terjun maneh lah itu jalan kadang Gojek ya order Gojek gitu Mbak wis ke sini gitu. Ke Rahmat gimana pokoknya titiknya di situ tapi kita jalan kampung gitu. Mas kalau per unitnya 3 juta sampean bisa beli mobil, berarti lebih dari 20 motor ini yang sudah sampean ambil. Kalau seharinya bisa 6 itu ya. Wow. Ya kalau seharinya ya Mbak ya bisa 6 itu ya 3 kali kan seminggunya dapat 10 atau 13 lah lumayan Mbak ada beli mobil. Kalau ada istilah gambar, tolong ceritakan ke saya Mas, gimana sih cara maling-maling motor itu nggambar? Kalau gambar tuh harus itu Mbak ada temannya kalau gambar itu. Kalau GM itu GM kalau singkatannya Mbak. GM itu? Iya, GM gambar, iya. Oh, baik. Kalau bahasa Bahasanya itu ya? bahasa santainya GM nanti rungkut ngono. Salah apa? Sik iki ono beat ngono. Ambarane padang lur. Wis itu. Engko iso putus apa gak? Insyaallah iso putus. Ah gitu. Nah, akhirnya Maksudnya putus itu ya, keambil? keambil, Oke, benar. berhasil. Iya, maksudnya berhasil. Ya. Oke. Gambarannya padang. Nah, Itu gambarannya maksudnya padang. Ya, padang itu ya ada udah, harapan. Ada harapan, nggak ada orang sama sekali gambarannya. Wis padang istilahnya nggak ada orang plus lah. Aman. Aman ya. ya. Udah bisa diambil ya udah nanti kabari lu terus putus sepedai. Ya apa iki? Ya wis tak juga nanggonmu. Oh, Mas, kan tadi Mas Tio bilang kalau sendirian ya, kalau ngambil. Berarti ada orang lain yang tukang GM. Enggak, kalau aku sendiri sendirian itu langsung. Oh, Enggak ya. ada GM. Yang GM ya eksekusi. Iya, eksekusi. Sampean Sendiri, semuanya. iya. Sampean sendiri. Sendirian. Sampai ketemu sama penadahnya Saya sendiri. sendiri. Pada waktu apa Mas Tio ini gagal ngambil motor dan akhirnya ketangkep? Kalau itu dulu itu ya yang si menganti itu ya karena orang saya ngambil orangnya keluar terawih, pulang terawih. Iya itu. Jadi kepergok Iya ya? kepergok. Terus habis itu teriak-teriak maling Mas Iya, gitu? maling aku tak lari, jalannya buntu. Ya Allah. Pabrik, jadi tembok tinggi wis gak iso.
Oke. Akhirnya ya itu di masa itu sama Di orang. masa. Iya. Kalau pertama kali Mas ditangkap itu pas nyuri di mana? Di apa namanya di Korem. Mm-mm. Mm. Itu apa namanya di orang-orang angkringan itu. Ada ya mungkin orangnya lengah atau apa aku bawa lari ke Jemur Sari itu. Akhirnya Diparkir, orangnya berhenti di tempat makan, tempat makan, sampai ngambil ya, motor. ngambil. Terus? Akhirnya saya lari, bawa barangnya itu dia ikutin ternyata sama temannya. Oh. Nah, waktu itu ada kereta di Jemur Sari, ada palangnya ketutup, ya wis nggak bisa. Akhirnya lagi maling-maling gitu. Akhirnya ketangkap. Akhirnya Itu yang ketangkap. pertama kali. Dihajar juga, Dihajar dimasak juga. Ya, 2015 di Wonocolo. Terus sampean ditangkap yang pertama kali di penjara berapa lama, Mas? 8 bulan. Cuma 8 bulan? Iya, 8 bulan. Akhirnya 8 bulan tuh gak bikin sampean kapok. Enggak. Sampean keluar penjara, Iya. sampean nyuri motor Nah, lagi. bener. Ketangkap lagi di Menganti. Iya, Menganti. Di bener. Menganti ditahan berapa lama? Di Menganti 1,5 tahun. 1 tahun Iya. setengah. Sampean sudah 1 tahun setengah keluar. Iya, keluar. Akhirnya masih pengen nyuri Iya, lagi. lagi. Nyuri lagi terus ketangkap yang ketiga kalinya di mana? Di Polrestabes. Oke, ingat peristiwanya? Ingat. Ingat. Waktu itu gimana? Di Polrestabes itu maksudnya ditahannya atau sampean ngambil motor di Enggak, di apa namanya ditahannya. ditahannya. Terus ngambil motor di mana itu? Itu ambilnya aku kalau nggak salah mohon maaf ya, di daerah apa namanya? Genteng kalau nggak salah. Di daerah Genteng. Di ruko-ruko. Di ruko. Heeh. Oke. Terus habis itu sampean ini juga ditahan berapa lama? Kalau di Polrestabes itu ya mohon maaf ya ini. Itu sekitar apa namanya 1 tahun, 1 tahunan. 1 Iya, tahun 1 ya. tahun. Terus sampai ke 4, 5, 6, 7. Iya. 7 apa sampai 8 kali, Mas? Sampai 7 itu yang di Menganti itu. 7 dia yang di Menganti. Jadi Menganti ini 2 kali, Mas ya. Iya, Habis yang kedua sama lagi Iya, benar. di Menganti lagi. Karena memang Anda ini modus operandinya ada di wilayah-wilayah itu Iya, ya. benar. Paling lama di penjara berapa lama? Ya di Menganti itu 1 tahun 8 bulan. Kenapa kok singkat ya, Mas ya? Kalau 365 itu bukannya bisa sampai 5 5 tahun. Iya benar. Kalau ya itu tergantung ya mohon maaf kalau itu kan ya orang-orang nggak tahu Mbak. Jadi orang-orang itu ranmor itu hukumannya 5 tahun. Itu hanya ancaman yang diputuskan Ya, vonis dari Nah, hakim vonisnya itu ternyata jauh lebih singkat. lebih singkat, benar. Kita kalau berlakuan baik di penjara, di lapas istilahnya, kita dapat potongan itu. Mas, ini kalau ada teman-teman yang lihat podcast kita bisa jadi gregetan ini masalah sampean ya. Ternyata sampean ini maling motor berkali-kali sampai bisa beli mobil. Iya. Ternyata ditangkap itu cuma ya 1 tahun. Iya. Anda lepas dari penjara, maling lagi, ya, maling benar, lagi. benar. Memang benar-benar nggak bikin kapok ya. Enggak bikin kapok kalau anak-anak seperti itulah dunia itu. Kalau kecuali seperti ngambil tapi kelihatan orangnya terus dibacok itu yang lebih dalam. Hanya ada alatnya itu tadi. Iya. Nah, itu tadi. Jadi sekarang kalau ada ancaman polisi, Anda bertindak, kami ingatkan masih tetap jalan, didor, Ya, dilumpuhkan. benar. Kalau dilumpuhkan baru kapok. Ya akhirnya aja ini tadi dilumpuhkan ini. Oh, kalau sampai sendiri pernah dilumpuhkan? Pernah. Oh, Anda pernah? Nah, ada buktinya di kaki sebelah kanan. Di sebelah kanan ditembak berapa kali? 1 kali. Setelah itu ada lagi, pernah ditembak lagi? Enggak. Duh, sampean ini pernah dilumpuhkan pada waktu Di Menganti. Di Menganti, Iya, terakhir kali. kali. Nah, itu yang bikin Anda kapok, lalu sekarang ngomong tobat, atau gimana, Tio? Iya, tobat beneran asli. Tapi Mas Tio, kira-kira ya, Anda kan sudah ditahan, Iya. dihajar massa Bener. itu. Apa yang membuat sampean itu benar-benar kapok? Ya, kalau benar-benar kapok ya ditembak itu kaki saya kanan itu. Dilumpuhkan Iya, ini tadi Iya, sebelah kanan. dengan cara ditembak itu membuat Anda benar-benar kapok. Iya, benar dan ada bapak-bapak kepolisian bilang ke saya, "Ayo ke jauh mana? Mereka kan dilewati ya Mbak Rare." Bilang gitu. Kalau bahasanya dilewati itu udah dihukum mati lah, ditembak mati lah. Oh, Kalau bahasanya dari gitu. kepolisian seperti itu. Oke, ya.
Ya itu ancaman yang menjerakan yang ngena di ancaman, batinnya gitu kan dan ya. anak saya dan istri saya bilang, wis aja baleni aku gak gelem ambek awakmu, wis mending gak dipisahi ya. Dari situ kasihan anak saya, udah 3 kali kan saya menikah. Oh, Dari selama sampean itu keluar masuk penjara. itu ditinggal sama istri saya yang pertama, kedua ditinggal lagi karena aku penjara penjara. Sama mertua aku wis gak sana gini, ngisi-ngisi ya awakmu, isin nambah wong kampung. Bilang gitu ya, itu yang ketiga ini yang bisa mengajak menyadarkan, benar. Itu 2018 ya Mas ya. Terakhir. Anda di penjara. Iya. Dan sekarang benar-benar Anda bertobat. Lurus sejak 2024. Benar. Ya. Tapi sebenarnya sejak 2018 sampai dengan sekarang, maaf ya, Anda nggak pernah lagi nggak pernah sama sekali. Wis aku ya kasihan saya, tadi aku kerja ya seadanya seperti itu. Maling motor nggak pernah? Nggak pernah. Nyuri rumah kosong nggak pernah lagi? Nggak pernah. Maling copet-copet dompet nggak pernah, nggak bisa. Oh malah nggak bisa ya, nggak pernah itu terjadi ya Mas ya? Nggak bisa. Pokoknya benar-benar lurus gitu ya Mas ya sekarang ya. Saya dibilangi ustaz saya kan, saya pernah ngaji ya di rumah itu ada, ya apa? Wis ta, awakmu sik anut nang wong tuamu ta, sik gawe cara wong tuamu ta. Wis lah. Uripo sing normal ae, wis urip sing wajar gitu. Diajak ngene, belajar ngaji. Akhirnya sekarang kalau ada tahlil, kayak ada ngaji-ngaji setiap kemisan itu saya insya Allah datang. Ya. Mas Tio, sekarang kita coba tanya soal penadah ya. Karena tadi Mas Tio sempat cerita ya. Sampean kenal sama orang-orang ini di mana? Apa dikenalkan dengan? Enggak, di Facebook, sosial media. Saya pertama itu jual motor di Facebook. Ya, pertama kata anak-anak yang dulu-dulu itu coba iki nang marketplace. Nah, itu tapi aku enggak foto motornya yang asli. Jadi aku foto dari saya marketplace kan ada foto-foto beda lain-lain itu. Saya fotokan itu. Jadi itu yang saya pajang. Kalau tadi kan soal penadah ya. Nah, sekarang yang sering kali jadi isu itu pokoknya hasil curanmor itu selalu mengarah ke Madura. Betul nggak Mas? Kalau sekarang kalau ke sana udah banyak operasi, kemungkinan udah enggak. Kalau saya yang bilang, udah enggak. Terus kemana? Larinya ke arah selatan. Selatan itu mana? Ya daerah seperti Probolinggo, seperti Bondowoso, seperti itu. Gini ya Mas ya, jadi untuk lihat penadah itu sampean juga harus hati-hati. Karena jangan-jangan itu jebakan. Ya. Sama. Oke, kalau misalnya ada buntutnya, nah itu curiga pasti itu polisi. Pasti. Nah, tadi Mas ya, jadi sampean kenalnya di Facebook. Iya, di Facebook. Kenalnya di Facebook itu, jadi Facebook itu yang grup-grup itu mungkin ya Mas ya, maksudnya gimana sih? Ya, gimana? Ya jual, biasanya ya dijual beli gitu, jual beli motor udah saya posting gitu aja. Posting terus nanti ada yang nge-DM. Ada yang Mas posisi pun di motor nggak boleh harganya. Itu DM atau langsung di komen? Langsung komen. Oke, Mas posisinya di mana? Di sini. Nah tadi kan katanya ada kode tertentu. Kodenya apa? Kalau kodenya seperti itu, aku bukan itu loh Mas. Apa namanya P. Kalau P 1 kali berarti dia yang kalau apa orangnya gitu, orangnya maksudnya teman-temannya itu golongan saya P 1 kali gitu, seperti WA gitu loh. P gitu. Tunggu. Kalau ada yang komentar P itu berarti beneran penadah. Biasanya gitu. Kalau saya langsung ngomong Mas saya tertarik, nah itu sampean biasanya curiga ya. Tapi kalau sudah ada kode P P1 P2 biasanya kok dia ngasih sendiri. P1 P2 itu artinya apa? P2 kali gitu. P2 kali itu dia gitu loh. Anak buaya gitu loh. Jadi orang-orangnya gitu loh. Maksudnya yang seperti itu gitu loh. Jadi P itu sebenarnya kode untuk penadah ya Mas ya. Nah kalau sudah dapat kode P1 terus ada PP lagi sampai lanjut lagi ke WA. Ke WA benar. Oh lanjut ke WA untuk cicet gitu ya, ngobrol di situ. Aku Mas minta video nih. Oripono pedaya lah itu. Videonya oke, ya dia oke. Ambil Mas anak buahku sing ke sana bilang. Terus ada nggak itu di antara penadah itu sudah langganan ya? Kalau ke saya langganan ada. Waktu sampean ketangkep sampai ke penadahnya ditangkep juga enggak? Enggak. Kenapa? Kan ya dia di seberang lah Mbak, seperti itu. Tapi sampean enggak cerita ke polisi?
Apa polisi nggak nanya? Nggak nanya. Oh, nggak ditanya? Nggak, cuma ya kon ping piro gitu aja. Ya iki Pak, kon wong piro? Siji ta ping loro. Ya aku ping pisan Pak sekali lah kon bujuk. Iya ngene. Oke, Mas. Jadi polisi nggak nanya kalau sampean membuang atau mengarahkan kendaraannya di mana? Kalau polisi nanya, kon mbok belang di gitu aja biasanya. Pernah kan? Nah, sampean jawab nggak? tak jawab ke itu apa di Facebook. Di Facebook sampai ditelisik nggak? Kalau ditelisik ya kurang paham. Cuma di Facebook terus dicari nomornya dicek di HP saya. Oh, kelihatan di history chatnya. Oke. Sampean nggak tahu ya nggak apakah tahu. ini dikembangkan Nggak apa tahu, enggak saya gitu nggak ya. tahu. Tapi kalau seandainya sampean ditanya ya, waktu itu ditanya siapa yang jadi perantara sampai nomor teleponnya berapa, sampean mau kasih ke polisi? Enggak sih, saya enggak pernah ditanya itu. Cuma dia kalau seandainya ditanya, Mas? Enggak ngasih. Soalnya karena? Ya buat itu tadi, kalau saya udah perjanjian biasanya, Mbak. Oh ya, karena sampean saling melindungi. Ya, saling melindungi. Jadi kalau sampean ketangkep, sampean nggak bakal ngomong siapa penadahnya. Ya, benar. Sudah aturan mainnya para maling motor ya ini ya. Benar. Okay. Jadi kalau sampean masuk penjara, jadi dia bisa ngasih uang ke kita. Jadi kayak kehidupan kita di dalam itu ditanggung sama dia. Itu dilakukan sama penadah. Iya. Waktu sampean ditahan, penadah datang ngasih duit sampean? Enggak, transfer aja. Itu buat beli susu anak saya. Oh, ditransfer ya. Transfer. Karena tahu sampean ketangkep, tapi mereka setia kawan untuk ngasih. Iya, seperti itu ya. Oke. Itu yang membuat akhirnya kalian saling nutupi ya, Mas ya. Saling nutupi. Kalau penadah semua pelaku pasti paham lah itu. Ini kalau ada yang lihat sampean ya, Mas ya, dan ternyata ini ada penadah teman-temannya sampean, nggak apa-apa ya? Nggak masalah kalau aku. Aku taubat rek. Berani. Oke. Tapi tadi Mas ya, 2018 sampean ditembak, kemudian Anda menjalani 1 tahun 8 bulan ya. Anda keluar, terus Anda bilang tobat. Ada nggak yang ngancam Mas Tio? Kalau ngancam nggak ada. Jadi sepanjang Anda mau meluruskan niat untuk bertobat, tidak ada seorang pun nggak ada yang mengancam dan ngajak Anda untuk balik. Nggak ada. Oke. Sekarang Mas Tio ini bekerja sebagai driver ya, Mas ya, dengan gaji yang pas-pasan juga. Iya, pas-pasan, iya benar. Sampean ya banyak naluri gitu. Banyak naluri kembali gitu. Ada apa enggak? Enggak ada ya. Enggak ada. Maksud saya ketika ada kesempatan itu kira-kira Anda pengen balik enggak? Enggak ingin balik. Udah banyak aku kesempatan kemarin ada peda kuncinya ketinggalan, tak kasih nama ibu-ibu di Indomaret. Bu, peda sinten niki? Kuncinya hilang, hati-hati. Sampean ojo sembrono. Oh ya Mas, suwun. Nah gitu. Mas Tio yang terakhir ya Mas ya. Jadi kalau Mas Tio itu harapannya seperti apa supaya kasus pencurian kendaraan bermotor itu turun? Ya kalau bisa itu nggak ada lagi kasus-kasus motor hilang. Iya, kasihan aku. Iya, kasihan benar. Nyicil lah, telung ulan nih kok ditah nyicil pada hilang ya ngokno aku. Aduh, sakno. Ya kalau orang-orang yang punya motor lah istilahnya, yang di eman-eman istilahnya, beli kunci cadangan seperti itu. Jangan eman uang 35.000 atau 50.000 daripada 15 juta yang hilang. Nah gitu kan. Nyesel pasti. Itu loh. Wes kok gembok yang kata saya itu yang buat cakram itu paling sulit. Enggak bisa. Pasti ya. Yakin aku kepengin dia pakai kunci yang gunting potong itu enggak bisa. Tetap. Selain itu? Ya kalau saya ya cobalah itu ya kembali ke jalan yang benar lah istilahnya. Kasihan keluargamu, kalau kamu ketangkep, kamu punya istrimu gak mungkin mau, gak kamu nafkahi gak mungkin mau gitu loh, pasti kamu ditinggal. Contohnya aku gitu sono. Itu loh. Sarannya buat rumah kos-kosan seperti apa Mas? Rumah kos-kosan kalau sekarang kan mestinya dikasih CCTV, lebih aman CCTV. Tapi juga kalau bisa ya gemboknya itu yang penting itu. Kalau bisa pagernya dicakram ya Mas ya. Gemboknya yang bagus lah, yang yang seperti yang kode-kodean kan ada yang seperti koper itu. Oke, baik. Intinya sulit. Memang amankan diri sendiri ya Mas ya. Amankan diri sendiri dan itu
iku itu kok dunyamu istilahnya kamu yang beli masa ate mbok kena wong cuma gitu loh. Kayak aku po gitu loh istilahnya. Kasihan aku dengerin itu kasihan orang-orang sampai ada yang bapak-bapak itu. Ya. Kalau ada teman-teman kita yang memang masih salah jalur ya Mas ya, karena kepepet, karena urusan perut. Padahal sebenarnya ya ajaran kita itu seberat-beratnya urusan perut, kita harus mencari jalan yang terbaik untuk bisa makan ya. Tapi monggo, Mas Tio punya pesan apa buat maling-maling motor yang masih di sana, penadah-penadah, teman-teman yang masih beli motor-motor bodong gitu ya, karena kan ada maling karena ada yang beli gitu kan. Ya silakan Mas. Untuk teman-teman yang masih kerja, masih joker lah istilahnya, masih joker kak ngono, leren ono lur, omong gorong kan dilewati. Buat semua teman-teman, karena kasus pencurian kendaraan bermotor memang sangat tinggi, kejahatan memang bisa terjadi dimanapun. Jadi pesan kita juga, jadikan diri Anda untuk polisi buat diri Anda sendiri. Mari mengamankan barang kita bersama-sama. Semoga apa yang diceritakan oleh Mas Tio di Jejak Siaran bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan ketemu kembali di program Jejak Siaran berikutnya. Terima kasih.